Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin ba'da an kanat fi murtatimatin fil jahalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyiduna wa habibuna wa qurratu a'yunina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, para alim ulama, para asatidah, ibu-ibu, para pemuka masyarakat, para cendekiawan, bapak-bapak pengurus Masjid Abdul Alim As-Siddiqi, dan yang saya muliakan, para pengurusi Pertapis, serta sekalian bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama berbahagia. Sungguh saya sangat merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama-tama saya melihat umat Islam di Singapura kian hari kian bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kian hari bertambah giat pula beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesemuanya ini adalah hasil daripada buah ilmu pengetahuan yang kita petik selama kita menuntut ilmu-ilmu itu. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beliau menyampaikan ajaran Allah, yang pertama-tama adalah beliau menyampaikan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat yaitu ilmu kenal kepada Allah dan kenal kepada Rasulullah. Mengenal kepada Allah adalah merupakan salah satu perjuangan yang paling berat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama 11 tahun di Makkah. Mulai awal beliau dilantik sebagai Rasul, ketika Jibril mengumandangkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalimat Iqra ini yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bertanya kepada Jibril alaihi salam. Beliau 15 tahun di Gua Hira mencari kebenaran kata hatinya. Nabi Muhammad sejak beliau kecil sudah dibuka pintu hatinya oleh Allah untuk mengenal Allah. Tetapi di dalam beliau mengenal Allah, karena di sekitar beliau adalah manusia-manusia yang belum tahu Allah, ini yang membawa Nabi Muhammad SAW harus duduk di Gua Hira. Bagaimana cara untuk dapat pengetahuannya di dalam dia mengenal Allah ini, supaya bisa juga orang di sekitarnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pada beliau mujahadah untuk dirinya,
Di saat-saat itu Jibril langsung datang berkata, Iqra. Sedangkan Nabi SAW seumur hidupnya, mulai dari baby sampai 40 tahun, tidak pernah beliau duduk di depan guru. Tidak pernah duduk di bangku sekolah. Tidak pernah mendengar ada orang yang mengajar bahwa ada Tuhan Allah itu. Dikarenakan itu Nabi Muhammad patut bertanya, aku ini sudah tahu Allah itu. Kenapa kamu, wahai Jibril, bertanya kepadaku, menyuruh aku Iqra? Aku perlu bertanya, ma ana biqari. Ma ana biqari. Kalau menurut pengetahuan kita, aku tidak bisa membaca. Tapi tujuan Nabi SAW bukan beliau tidak bisa membaca. Apa yang ditulis dengan pena. Karena beliau Rasulullah seorang yang memiliki sifat fatonah. Orang yang cerdas. Sebodoh-bodohnya orang, kalau diajarkan untuk membaca, dia bisa membaca. Kenapa Nabi, seorang yang mempunyai titel fatonah, tidak bisa membaca? Ini tidak masuk di dalam akal pikiran kita yang waras. Justru itu yang ditanya oleh Jibril, yang ditanya oleh Nabi Muhammad, yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad, ma ana biqari, bukan aku tidak bisa membaca tulisan yang ditulis, tapi apa yang menjadi catatan di dalam hatinya tentang Allah, itu yang belum bisa dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jibril alaihi salam setelah mendengar ungkapan Nabi, kata-kata Nabi, aku tidak bisa, belum dapat menjabarkan, menerangkan tentang isi kata hatiku, akan pengetahuanku, akan ma'rifatku kepada Allah. Maka Jibril melanjutkan firman Allah, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah kau dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ini membuktikan ayat ini bahwa Nabi di dalam hatinya sudah tahu itu Allah. Bacalah kata-kata yang ada di dalam hatimu yang menciptakan kamu itu ya Muhammad. Jadi disuruh baca di dalam hatinya. Khalaqal insana min alaq. Muhammad, kamu nanti akan menemui manusia, akan berjumpa dengan manusia. Untuk kamu menyampaikan ajaran ini supaya kau jangan takut. Manusia yang kamu akan hadapi itu hanya manusia-manusia yang diciptakan dari alaq oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu alaq? Alaq yaitu percampuran antara air mani laki-laki dan wanita. Itu disebut alaq. Kemudian Jibril berkata, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Muhammad, beritahukan, baca bahwa kau punya Tuhan yang mengajar tentang bacaan dan tulisan dengan pena. Berarti Allah Ta'ala sudah mengajar Nabi Muhammad untuk membaca dan menulis itu. Allamal insana malam ya'lam. Muhammad, dia Allah yang mengajar manusia ilmu yang tidak pernah manusia pelajari itu. Untuk Nabi Muhammad, nanti kau akan diajarkan, kau telah diajarkan ilmu yang belum pernah kamu pelajari. Siapa yang mengajar Nabi Muhammad? Allah. Saya pernah mendengar sejarah biografi Al-Habib
Alwi bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Alwi Al-Haddad sekarang kuburannya di Bogor, di Empang sana. Beliau karena terkenal sebagai seorang aulia, bermacam-macam tamu yang datang. Kadang-kadang datang tamu Madura, terpaksa berbahasa Madura. Habib Alwi tidak bisa bercakap-cakap bahasa Madura. Kadang-kadang datang orang Jawa. Habib Alwi tidak bisa bercakap bahasa Jawa. Kadang-kadang datang tamu orang Tionghoa, orang Cina. Habib Alwi tidak bisa bercakap-cakap bahasa Cina. Kadang-kadang datang tamu orang Barat. Beliau tidak bisa bercakap-cakap bahasa Inggris. Tapi apa pekerjaan beliau? Dia panggil salah satu muridnya. Dia suruh duduk di sampingnya. Untuk bercakap-cakap dengan orang itu, beliau mengangkat imamahnya, kopiahnya ini, dimasukkan di kepala muridnya. Lalu muridnya ini bercakap-cakap dengan semua bahasa. Datang orang Cina, dia bercakap-cakap dengan bahasa Cina. Datang orang Barat, dia bercakap-cakap bahasa Inggris. Datang orang Madura, dia bercakap-cakap dengan bahasa Madura. Hanya dengan cukup kopiahnya Habib Alwi Al-Haddad. Kalau Habib Alwi Al-Haddad, seorang hanya berpangkat wali, bisa berbuat demikian, kenapa Tuhan tidak bisa mengajar Nabi Muhammad untuk membaca dan menulis? Kenapa Nabi mempunyai julukan Al-Ummi? Ummi bukan artinya buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ummi, seorang yang tidak pernah duduk di bangku pendidikan, sedangkan dia mempunyai ilmu yang luar biasa, yang dikagumi oleh manusia sealam jagat, dari awal dunia diciptakan sampai akhir kiamat kelak. Ini yang dimaksudkan ummi, pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu umat Islam, supaya mengerti siapa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Sebab ini menyangkut tentang keimanan kita. Tanpa kita kenal betul kepada Nabi Muhammad, tidak bakal mantap iman dan keyakinan kita. Di dalam masjid kita sembahyang, tapi bisa-bisa di luar masjid kita tinggalkan sembahyang kita. Kita buang sembahyang kita. Tetapi kalau kita sudah tahu siapa Nabi Muhammad, siapa itu Allah, dengan ilmu ma'rifat yang kita miliki, niscaya di dalam masjid kita sembahyang, di luar masjid kita sembahyang, duduk di toko kita sembahyang, duduk di warung restoran kita sembahyang, duduk di hotel kita sembahyang. Dimanapun dia duduk, di situ dia selalu dengan Allah dan selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Junaid, Sayyidut Tariqah As-Sufiyah, beliau duduk di toko, berdagang. Tapi di toko beliau duduk, sembahyang sunatnya saja 300 rakaat sehari. Membaca tasbih 25.000, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Membaca istighfar 25.000, astagfirullah, astagfirullah. Membaca zikir la ilaha illallah 25.000 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu setiap hari dia duduk di toko. Kenapa bisa demikian? Karena dia selalu dengan Allah dan selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu betul dengan Allah dan tahu betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu, setelah datang kedua Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan datang membawa ini ayat-ayat Al-Qur'an, tidak lagi seperti dulu Jibril harus mengucap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tidak ucap begitu lagi Jibril, tapi setiap Jibril datang, apa kata Allah Ta'ala? La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'an
Setiap duduk Jibril, berdiri Jibril, datang Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Jibril membaca itu ayat Al-Quran, sudah dibaca dulu oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, jangan kau menggerakkan dulu lidahmu untuk membaca ya Muhammad. Dengar dulu bacaan Jibril. Walaupun kami sudah menulis dan mencatat akan ayat-ayat Al-Quran itu di dalam hati sanubari kamu ya Muhammad. Jadi Quran itu sudah berkumpul di dalam hati Nabi Muhammad. Jibril datang kepada Nabi Muhammad hanya sebagai syariat saja, supaya tidak dikatakan Quran ini ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab demikian, umat Islam dididik oleh Nabi Muhammad 11 tahun untuk mengenal Allah. Tidak berhasil. Karena susahnya tentang ilmu ma'rifat dengan Allah. Apa sebab? Karena mereka melihat keluar biasaan Nabi Muhammad. Ini manusia luar biasa Muhammad. Tukang sihir ini Muhammad. Ada baru ini salah seorang ustadz yang saya sudah beat Tarekat Naqsyabandiyah Qadariyah, yang akan jadi wakil-wakil saya di sini untuk melanjutkan pelajaran kalau saya tidak ada di sini. Salah seorang datang kepadanya. Kenapa mesti ikut terus Habib Segap kamu itu? Kamu seorang alim, seorang yang punya ilmu. Habib Segap kok diikut-ikut? Barangkali kamu ini kena sihirnya Habib Segap. Kena pula saya tukang sihir. Tidak apa-apa. Memang saya tukang sihir. Sihir hatinya orang supaya mau kenal sama Allah dan supaya dekat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 11 tahun Nabi mendidik, mengajar supaya kenal Allah, tidak berhasil. Terpaksa Allah Ta'ala harus menurunkan syariat kepada Nabi Muhammad. Lewat syariat ini manusia nanti bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa menjadi orang yang punya ma'rifat dengan Tuhannya. Justru itu di dalam tarekat, semua tarekat, tarekat Naqsyabandiyah Qadariyah, tarekat Sufiyah, tarekat Syadiliyah, tarekat Tinjaniyah, tarekat Alawiyah, tarekat-tarekat yang macam-macam, semua tarekat yang saya pernah sebut, jumlah tarekat sekarang di dunia 1962 tarekat. Hampir 2000 tarekat. Semuanya mengajar supaya menjalankan syariat. Kalau Anda pelajaran tarekat tidak lewat syariat, maka itu bukan tarekat. Itu pelajaran sesat. Ada orang berkata, aku ini sembahyang daim. Di dalam tarekat ada solat daim. Al-Habib Abdullah Haddad berkata, as-salatu daim, as-salatu daim, ala Muhammad, as-salatu daim, ala Muhammad. Salat yang selalu bertalian berhubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang yang sudah hatinya mengikuti hati tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk salat, dia berdiri salat, dia berjalan salat, dia di atas mobil mewah salat, dia di atas bis salat, dia di dalam pasar salat, tidak lepas salat. Karena hatinya selalu berkaitan, berikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sudah cukup menjadi kuat di dalam tarekatnya. Diajarkan ilmu syariat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh sembahyang. Walaqad wassayna alladziina min qablikum. Kami telah, katanya Allah Ta'ala, telah memberi wasiat kepada orang-orang sebelum kamu untuk punya takwa kepada hatinya, di dalam hatinya, dan tidak boleh lepas untuk dia beribadat kepada Tuhannya. Kenapa manusia harus keluar dari syariat? Jadi syariat ini
sebagai jembatan untuk manusia mengenal ma'rifat. Tarekat adalah perjalanan di dalam dia menjalankan syariat itu. Bagaimana cara Nabi sembahyang? Itu tarekat sembahyangnya. Bagaimana cara dia berzikir sehingga dia kenal betul dengan Allah? Itu tarekatnya. Seperti tarekat Naqsyabandiyah Qadariyah, baca-baca zikir la ilaha illallah, baca zikir asmaullah, baca zikir subhanallah, adalah semuanya telah dibentuk oleh guru-guru besar yang tidak keluar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Mereka itu petik, mereka itu jalankan. Nah, inilah tarekat itu sampai kepada mereka kenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mempelajari tarekat Sufiyah. Saya melihat tarekat Sufiyah terlalu berat. Harus orang yang memang diciptakan oleh Tuhan, sudah badannya untuk sufi. Dia punya perut untuk sufi. Dia punya mata untuk sufi. Dia punya kuping untuk sufi. Ada seorang sufi, karena pernah mendengar orang caci teman, dia ambil paku, dia paku kupingnya. Supaya tidak dengar lagi orang yang mencaci. Tidak mampu kita untuk berbuat itu. Dan dia tidak mati. Ada seorang sufi, dia tahan laparnya 40 tahun tidak makan dan tidak minum. Mana mungkin perut kita bisa berbuat demikian itu. Ada seorang sufi, sampai dia cungkil matanya karena pernah melihat seorang wanita. Dia kasih keluar matanya, dia copot. Lantaran kau wahai mata, jadi aku berbuat dosa kepada Tuhan. Dibuang matanya di pinggir jalan. Kita diminta mata untuk kasih orang yang tidak punya mata. Tidak mau. Dia cungkil ini mata. Buang di pinggir jalan. Karena dia pernah terlintas sekali melihat seorang wanita ajnabi. Waduh, saya tidak kuat masuk tarekat Sufiyah ini. Pernah sekali waktu. Kenapa saya berhenti? Dulu wanita-wanita suka berjabatan tangan dengan Habib Segaf. Senang perempuan-perempuan. Aduh, empuknya tangan Habib Segaf. Memang empuk. Habis tiap hari saya tidak pernah pegang pacul, tidak pernah pegang pisau, tidak pernah pegang palu, tidak pernah pegang paku. Hanya tiap hari saya punya tangan pegang kitab. Kalau tidak ada kitab yang saya bawa, saya ambil Quran saya bawa. Bisa saya duduk baca itu Al-Quran. Bisa saya berdiri baca itu Al-Quran. Ini pekerjaan saya. Sekali waktu saya ziarah kuburan Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf di Pasuruan. Salah seorang aulia, wali besar. Yang saya pernah cerita. Beliau mempunyai bisul besar di sini. Makanya dalam fotonya sampai miring beliau punya muka. Ketika beliau berjalan. Ada dua orang berkata, katanya itu orang wali. Penyakitnya sendiri tidak bisa diobat. Sudah jauh dia berjalan, dia kembali. Kamu yang bilang aku tidak bisa mengobat, aku punya penyakit. Kamu yang berkata aku ini bukan wali, aku ini wali, tahu kau? Dicopotnya itu penyakitnya ini. Kansernya ini dicopot. Keluar sama urat-uratnya, akar-akarnya. Dan pipinya jadi sembuh kembali. Aku mau pasang ke muka kamu sekarang ini. Sujud-sujud. Itu orang di kakinya Habib Ja'far bin Syekhan. Minta ampun dan mohon maaf. Baru dia masukkan kembali penyakitnya di mukanya. Dia bilang, aku tidak mengobati penyakit ini supaya aku tahu rasanya sakit. Karena dengan liwat sakit ini, aku ingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan kalau sakit terus berteriak-teriak. Aduh, Masya Allah. Tidak perlu. Terima saja. Kita berteriak, aduh, sakit tidak juga sembuh. Kita berteriak, tidak juga sembuh. Justru itu perlu apa kita Coba kita ingat Allah. Dengan hati kita yang murni tadi. Setelah kita mengenal betul kepada Allah. Biar sakit. Bagaimana sakit? Tidak kita akan rasakan. Karena lezatnya kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu ulama-ulama sufi. Kadang-kadang dia sembahyang. Allahu Akbar. Seperti dia tidur sama istrinya. Habis sembahyang. Harus dia cuci. Harus dia mandi junub. Dari nikmatnya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai saya ziarah kuburan Habib Ja'far bin Syekhan, saya ketemu seorang perempuan tua. Habib, saya mau jabat tangan sama Habib. Saya juga tidak kenal dia.
Karena di mana saya pergi, selalu orang mengejar-ngejar saya. Makanya musuhnya banyak. Bukan di Singapura saja. Di mana saya pergi, selalu dikejar-kejar. Nggak tahu ada apanya kok dikejar-kejar. Apa karena jubahnya? Jubahnya nggak berubah, putih terus dari dulu. Nggak pernah biru-biru, kuning-kuning, merah-merah. Tidak, putih tetap. Paksa minta, saya bilang jangan, saya ini sedang punya wudhu. Tidak, harus jabatan tangan. Tolong bu, maaf bu, nanti habis jabat tangan, Habib ambil wudhu di situ ada air, itu sudah disiapkan oleh Tuhan itu di masjid. Marah-marah lagi, terpaksa saya ulurkan tangan, Bismillahirrahmanirrahim, batal wudhu, ambil lagi air sembahyang. Berangkat saya pergi ziarah Kiai Hamid. Ada seorang aulia Kiai Hamid di Pasuruan, mukasif. Kasafnya luar biasa. Saya datang ketemu sama Kiai Hamid ini. Setelah berjabatan tangan, dia peras-peras saya punya tangan. Diperas seperti peras ibu-ibu kalau cuci pakaian itu. Diperas. Saya berkata dalam hati saya, rupanya dosa tadi yang dikasih peras keluar ini. Diperas. Barangkali ada setengah jam. Saya bertanya, kenapa ya ini kok peras tangan saya dari tadi? Tadi Habib jabat tangan sama perempuan apa enggak? Bisa tahu dia di sana. Karena hatinya sudah murni, sudah bersinar dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala memberi contoh di dalam Al-Qur'an. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun al-misbah fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tansasu narun nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha. Kalau matahari itu benda mati dikasih nur oleh Allah, dia menyala sampai memberikan penerangan kepada bumi yang gelap gulita ini. Bepantul sinar, ketemu bulan, bulan mengeluarkan sinar karena nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika benda padat itu dikasih nur, dia menyala. Kenapa wajah-wajah kita, manusia yang diciptakan oleh Allah, yang punya hati, tidak bisa punya nur di dalam hatinya untuk memikat hamba-hamba Allah guna dia bawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita diberikan oleh Tuhan untuk menerima nur Nabi Muhammad ini. Tapi karena kita tidak kenal, maka kita tidak bisa pergunakan nur itu. Apabila kita sudah kenal nur Muhammad, jangan soal pidato, duduk saja, orang pasti datang mencari kamu. Begitu mulia dan begitu hebatnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nur ini diciptakan Jibril, dengan nur ini diciptakan surga, dengan nur ini diciptakan segala. Nur ini ditaruh di dalam hati sanubari manusia untuk dia melihat itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Dahlan berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau berkata kepada muridnya, "Inni ra'aitullaha sittina marrah." Aku melihat Allah 60 kali, di dalam riwayat 70 kali. Muridnya bertanya, "Fakaifa tarallah?" Bagaimana kamu bisa melihat Allah? Dia menjawab, "Inni ra'aitu bi'ainil qalbil jamil." Aku melihat dengan mata hatiku yang sangat indah. Mata hati yang sangat indah itulah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nur ini kita melihat Allah. Dengan nur ini kita mempunyai ma'rifat kepada Allah. Dengan nur ini
akan timbullah keyakinan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarekat yang menjadi bahan perbincangan kita adalah merupakan dasar daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah. Justru itu diberi contoh dulu. Sebelum Nabi mengikrarkan agama Islam yang dibawanya, manusia harus kenal dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa Nabi mengucapkan kalimat La? Bukan berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan. Untuk manusia kenal bahwa apa yang ada ini semuanya tidak ada. Wujudnya saya tidak ada. Hanya bayangan ini. Tuhan menggambarkan manusia, ini bayangan Allah. Tuhan menggambarkan tembok, itu bayangan Allah. Tuhan menciptakan matahari, itu gambaran Allah. Tuhan menciptakan bulan, itu gambaran Allah. Semua makhluk yang diciptakannya ini untuk manusia kenal bahwa ada Allah di dalam, di luar, di balik daripada semua makhluk yang ada itu. Makanya tidak ada segala-galanya, yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kalau kita sudah kenal arti kalimat la ilaha illallah, lihat orang, dia lihat Allah. Dia lihat wanita, dia lihat Allah. Timbul takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalam segala pandangan dan penglihatannya selalu dia lihat Allah Subhanahu wa taala. Ini arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La mawjudun fil wujudi illallah. Tidak ada yang wujud di atas segala yang ada, hanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini disebut ilmu ma'rifat. Dan ilmu untuk kita berjalan mencapai titik kebenaran di dalam syariat itu disebut tarekat. Amal perbuatan yang menjadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad, kepada manusia dan jin, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Dia sembahyang, dia berpuasa, dia berzakat, dia berhaji. Ini semuanya syariat. Kemudian, rahasia daripada sembahyang. Tidak hanya saja kita berdiri bertegak Allahu Akbar. Tidak hanya ruku Allahu Akbar. Tidak hanya berdiri i'tidal sami Allahu liman hamidah. Tetapi di dalam ruku itu harus ada rahasianya. Di dalam i'tidal harus ada rahasianya. Di dalam berdiri harus ada rahasianya. Di dalam baca Fatihah harus ada rahasianya. Di dalam baca Subhanallah harus ada rahasianya. Rahasia daripada semua perbuatan itu disebut hakikat. Jadi seorang muslim harus memiliki 4 dasar baru sempurna Islam dan imannya. Pertama syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Justru itu ulama-ulama tarekat berkata wajib orang itu memasuki dirinya di dalam tarekat dan mempelajari tentang ilmu tarekat, mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu ma'rifat, dan mempelajari ilmu hakikat. Tanpa 4 dasar ini tidak akan sempurna kita punya ibadat. Di dalam tarekat diberi pelajaran. Kata ulama-ulama tarekat mengambil satu hadis Nabi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau orang itu tahu dirinya, baru dia tahu Tuhannya. Jadi kita harus pelajari kita punya diri ini. Manusia diciptakan oleh Tuhan dari 4 unsur. Ada daging, ada tulang, ada darah, dan udara yang kita hirup. 4 unsur. Apabila salah satu 4 unsur ini tidak ada di dalam tubuh manusia, maka matilah manusia itu. Kalau manusia tidak menghirup udara, mati itu manusia. Kalau manusia tidak ada daging, mati itu manusia. Kalau manusia tidak punya darah, mati itu manusia. Kalau manusia tidak punya udara, matilah manusia. Salah satu daripada 4 unsur ini tidak ada, maka tidaklah akan wujud manusia ini. Begitulah syariat. Apabila salah satu daripada 4 unsur itu, maka tidaklah sempurna Islam seseorang itu. Tuhan menciptakan daging
dari tanah. Tulang diciptakan dari air. Darah diciptakan dari panas. Dan udara yang kita hirup ini adalah udara biasa ini. Berarti semuanya adalah tidak ada. Yang wujud pada manusia adalah rohnya. Jadi yang hidup pada manusia ini adalah yang sebenarnya hidup ruhaniyah. Makanya kalau sudah badan ini tergelepak jatuh, rohnya itu hidup lebih hebat daripada hidup waktu adanya badan ini. Dia lebih merasakan nikmat, dia lebih merasakan sakit, dia lebih merasakan segala-galanya, dan dia lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah kau kepada Tuhanmu sampai kamu mati. Makanya waktu roh itu keluar, berpisah dari tubuh manusia, manusia itu tahu betul tentang Tuhannya. Dia tidak muslim, tidak beriman, ataupun beriman, ataupun dia muslim. Waktu roh itu berpisah, semuanya berkata hak. Tidak ada yang tidak berkata hak. Karena di waktu itu mereka sudah tahu betul adanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh lihat orang kalau mati, dia berkata hak. Apa itu hak? Betul, ada kamu itu ya Allah. Semua manusia sedunia ini, apa dia beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, apa dia beriman kepada Nabi Muhammad atau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, semuanya kalau mati mengucap hak.